Teman, selamat datang di pertemuan pertama. Kali ini saya akan mencoba untuk memberikan penjelasan dari slide yang sudah ada di menu My UBSI Staff ya, terkait ruang lingkup analisis makroekonomi. Jadi, oke, kita start dulu dengan apa sih yang akan kira-kira kita pelajari atau kita analisis terkait dengan makroekonomi. Jadi memang makroekonomi ini sifatnya lebih luas daripada mikroekonomi ya. Artinya apa? Dia bersifat global, dia bersifat ya lebih luas lah intinya. Tentang apa saja sih kejadian-kejadian ekonomi yang ditinjau secara makro. Ya kalau teman-teman suka fotografi kan misalkan lensa makro dia akan lebih condong lebih wide kan, dia akan lebih luas. Sedangkan kalau mikro dia akan fokus kepada mungkin entah partikel warna atau apa. Nah, sama halnya dengan makroekonomi. Jadi, kalau makroekonomi ini kita berfokus dengan bagaimana sih segi permintaan, penawaran yang terjadi pada tingkat perekonomian. Jadi pengen tahu nih gimana segi yang namanya transaksi penawaran, transaksi permintaan gitu. Nah terus kira-kira isu apa saja yang akan kita hadapi dari segi ekonomi kalau kita tinjau dari perspektif makro. Nah, biasanya kalau makro ini karena dia sifatnya wide, lebih global, akan ada campur tangan pemerintah nih untuk menghadapi mungkin permasalahan-permasalahan tentang kompleksitas makroekonomi kita. Gitu ya. Nah, apa saja sih kira-kira masalah utama dalam perekonomian? Ya, ini masalah utama yang gamblang ya, yang sering terjadi. Satu terkait pertumbuhan ekonomi, karena memang pertumbuhan ekonomi ini bisa dibilang menjadi ikonik ya, atau ya pokoknya intinya negara dikatakan maju kalau dia pertumbuhan ekonominya pada rentang sekian persen gitu. Dia tidak memperhatikan kesejahteraan, yang penting intinya pertumbuhan deh, semakin meningkat semakin bagus. Padahal mungkin belum tentu, karena mungkin pertumbuhan ekonomi meningkat karena daya beli masyarakat menengah ke atas yang meningkat, tapi gap ke bawah atau adanya jarak antara masyarakat golongan menengah ke atas dengan menengah ke bawah tuh sangat lebar gitu ya. Terus yang kedua, biasanya akan menganalisis atau mempotret masalah unstable-nya kegiatan ekonomi. Yang ketiga, pengangguran, karena ini berkaitan semua nih dengan pertumbuhan ekonomi dan unstable-nya perekonomian. Ya teman-teman tahu lah, di area pandemi seperti ini semakin meningkat, semakin tingginya tingkat pengangguran. Terus jangan lupakan masalah-masalah kenaikan harga yang lagi ngetren kan sekarang, harga cabai tuh yang sekilo bisa 100.000 lah segala macam gitu. Dan terakhir jangan lupakan masalah perekonomian internasional atau perdagangan kita, perdagangan ekspor dan impor gitu. Terus bagaimana sih kita bisa mengukur prestasi ekonomi kita? Pertama, yang teman-teman mungkin sering dengar, pendapatan nasional. Kenapa? Karena pendapatan nasional ini akan berpengaruh kepada daya beli masyarakat. Artinya pendapatan nasional tinggi ya otomatis kenapa? Karena daya beli masyarakatnya tinggi, pendapatan per kapitanya tinggi. Kok bisa sih pendapatan nasional tinggi? Ya karena masyarakat kita konsumtif, bisa beli macam-macam gitu loh. Jadi pemerintah mendapatkan pemasukan dari situ. Otomatis pendapatan nasionalnya meningkat. Padahal mungkin yang menyumbang ialah golongan menengah ke atas. Golongan menengah ke bawah ya mungkin semakin tertekan. Gitu ya. Jadi indikator pertama yang sering digadang-gadangkan ialah pendapatan nasional. Kenapa pendapatan nasional? Karena logikanya, kenapa pemerintah bisa dapat uang banyak? Ya karena kita sebagai masyarakatnya, kita sangat konsumtif. Kita bisa membeli barang-barang yang mungkin diproduksi oleh pemerintah, gitu ya. Terus ekonomi kita tinggi ya, mungkin salah satunya karena tenaga kerja kita terserap dengan baik, sedikitnya pengangguran gitu ya. Jadi karena orang banyak yang bekerja, banyak menghasilkan uang, otomatis bisa beli macam-macam, bisa bayar pajak, bisa ini, bisa itu, gitu. Terus ini tadi terkait perubahan harga. Kalau harga semakin murah, artinya ya masyarakat semakin mampu untuk membeli. Padahal mungkin kategori murah ini ya kita harus bedah dulu. Murah yang bagaimanakah? Zaman dulu
Rp100 dikenal mahal. Zaman sekarang Rp100 nggak ada artinya gitu ya. Jadi pendapatan nasional, tingkat pengangguran, terus harga-harga itu merupakan salah satu indikator atau pengukuran yang mungkin kita bisa ukur seberapa besar sih perekonomian kita itu berhasil atau maju gitu. Terus jangan lupakan kedudukan nilai mata uang dan neraca perdagangan. Kita harus lihat apakah ekspor kita semakin banyak atau jangan-jangan malah kita semakin konsumtif, semakin kita beli-beli barang branded gitu, produk lokal diabaikan. Itu ya, jadi biasanya kita akan menganggap perekonomian kita bagus kalau satu, pendapatan nasional kita tinggi, kedua, pengangguran rendah, tiga, harga-harga murah, keempat, kita mengalami yang namanya surplus perdagangan atau kita banyak melakukan ekspor ketimbang impor gitu. Terus nilai mata uang kita ya istilahnya dihargai di mata dunia gitu ya. Itu biasanya menjadi alat ukur bagaimana prestasi ekonomi kita di Indonesia. Terus tujuannya apa sih kita mempelajari kebijakan makroekonomi? Ya jelas, pertama untuk menstabilkan ekonomi kan. Kedua, memperluas kesempatan kerja, mempersedikit pengangguran. Terus menghindari masalah inflasi atau tingginya harga-harga. Kemudian menciptakan perekonomian yang teguh sama dengan stabil sebetulnya sih. Gitu ya. Terus kira-kira apa saja sih yang bisa dilakukan, kebijakan-kebijakan apa saja yang dilakukan untuk ya ini mempelajari atau mengatasi masalah makroekonomi. Yang umum ada dua, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, atau bisa ditambahkan satu lagi kalau di dalam slide ini adalah kebijakan segi penawaran. Oke, apa sih kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal ini bahasa gampangnya berhubungan dengan pajak, gitu ya. Jadi pemerintah akan melakukan istilahnya melakukan peraturan atau kebijakan-kebijakan tertentu yang berhubungan dengan pajak. Contohnya apa? Kayak sekarang yang lagi ngetren semasa pandemi, penurunan PPNBM. Jadi biar orang-orang daya belinya meningkat karena ekonomi sedang lesu. Biar orang-orang mau beli mobil-mobil nih, PPNBM-nya diturunkan hingga 0%. Jadi orang-orang nggak perlu bayar pajak mobil, barang mewah gitu. Nanti kalau sudah stabil lagi ya dicabut lagi peraturannya, di pajaknya diadakan lagi gitu. Itu salah satu contoh yang real ya, yang sekarang kita pelajari gitu. Yang ini teman-teman bisa baca sendiri lah ya. Intinya terkait itu, kalau fiskal itu berhubungan dengan pengendalian dalam bentuk pajak. Terus ada lagi kebijakan moneter. Ini yang biasanya dilakukan oleh bank sentral. Suku bunga, menaikkan suku bunga, menurunkan suku bunga gitu. Misalkan kalau orang mau ngutang, oke deh kita beri KPR dengan bunga rendah. Nah, itu salah satunya dimainkan oleh pemerintah melalui kebijakan moneter. Jadi dia mempermainkan suku bunga. Bukan mempermainkan sih, tapi mengotak-atik suku bunga. Sedangkan kalau kebijakan fiskal, dia mengotak-atik dari segi penerimaan pajak. Gitu ya. Oke. Terus apalagi nih, kebijakan dari segi penawaran. Apa ini isinya? Oke. Bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan sehingga dapat menawarkan barang-barang dengan harga yang lebih murah. Oke, jadi mungkin kita mengedepankan segi penawaran. Artinya bagaimana kita tetap bisa berproduksi meskipun harganya murah tapi kualitas bagus, gitu ya. Contohnya apa nih? Mengendalikan kenaikan pendapatan pekerja. Oke, untuk tujuannya apa? Jangan sampai kita terlalu berlebihan pendapatan kita, gitu ya. Jadi, jangan sampai masyarakat ingin semakin tinggi pendapatannya karena mungkin barang-barang yang ada di Indonesia terlalu mahal. Ya udah, gimana caranya kita bisa melakukan produksi yang dengan harga affordable ya kalau bahasa sekarang, tapi dengan kualitas yang bagus. Jadi masyarakat nggak perlu stres atau sepaneng dengan harga-harga yang mahal gitu. Oke, lanjut. Intinya sebetulnya itu sih, kalau dalam makroekonomi ini fokusnya kedua, fiskal dengan moneter, tentang bagaimana pemerintah ini mengendalikan dari segi penerimaan pajak dan tingkat suku bunga.
Mungkin nanti saya akan tambahkan materi lain ya terkait fiskal dan moneter biar teman-teman lebih paham. Silakan kerjakan latihan soal ini, boleh dikumpulkan ke saya, boleh tidak. Yang penting nanti jangan lupa kerjakan untuk makalah individunya ya. Oke, makroekonomi membahas isu-isu dalam bidang, ya teman-teman pasti tahu dong, sangat jelas. Di bawah ini yang bukan masalah makroekonomi utama, sangat jelas. Lalu kebijakan fiskal di dalamnya terdapat, sangat jelas. Pelaksanaan kebijakan moneter adalah, sangat jelas ini, bank siapa tadi yang memainkan suku bunga. Di bawah ini yang bukan indikator makroekonomi. Oke, sangat jelas sekali. Silakan dikerjakan dan dipahami lebih lanjut. Intinya kalau tentang makroekonomi itu kita ngebahas dua sih, kebijakan fiskal dan moneter, tentang penerimaan pajak dan tingkat suku bunga. Memang itu sangat berpengaruh sekali untuk perekonomian kita gitu. Sekian dan terima kasih, semoga dapat dipahami. Jika ada yang mau bertanya silakan tanyakan nanti lewat video call atau Zoom dan Google Meet. Thank you.